menjelaskan mengenai bahan bakar di pembangkit. Jadi ini adalah tabel tentang bahan bakar dan calorific value. Jadi nilai energi yang terkandung dalam bahan bakar. Pertama kita punya hard coal atau batu bara jenis keras seperti jenis antrasit, bitumen itu masuk ke hard coal. Kemudian ada lignite, ada pit. Pit ini kalau di Indonesia namanya gambut. Kemudian ada fuel oil dan natural gas. Nilai kalorinya, calorific value-nya untuk hard coal itu yang paling tinggi ya. Jadi nilai energinya paling tinggi karena dia paling keras dan paling banyak mengandung karbon dibandingkan lignite atau pit. Fuel oil dan natural gas ini beda lagi, beda jenis. Jadi kita punya bahan bakar solid untuk hard coal, lignite dan pit itu adalah bahan bakar solid hitungannya. Kemudian fuel oil itu bahan bakar liquid atau cair dan natural gas itu bahan bakar gas. Nah, untuk hard coal nilai calorific value-nya sampai 31 megajoule per kilogram. Jadi dalam setiap kilogram dia bisa mengandung energi kontennya hingga 31 megajoule. Dibandingkan lignite bervariasi sekali ya. Jadi lignite ini bervariasi tergantung kandungan air dan kandungan bahan-bahan pengotor yang lain. Lignite ini batu bara muda atau brown coal. Jadi batu bara ini biasanya tidak dipakai kalau di luar negeri. Misalkan kita ekspor batu bara, yang kita ekspor adalah hard coal, jenis hard coal atau ke atas. Tapi jenis lignite ini biasanya kita pakai dalam negeri untuk membangkit. Nah, itu calorific value-nya sangat bervariasi dari 7 sampai 30 megajoule per kilogram. Kemudian untuk pit itu kayak lumpur atau kalau di Indonesia bilangnya gambut. Ini kayak lumpur ya, jadi tanah tapi dia bisa dibakar dan ada energi kontennya, ada kandungan energinya. Meskipun tidak terlalu signifikan tapi ada energinya. Jadi bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Nilainya antara 6,3 sampai 8,4 megajoule per kilogram. Mostly kebanyakan air di sini. Kemudian untuk fuel oil itu minyak, otomatis energi kontennya tinggi. Karena tidak ada pengotor, jadi tidak ada kandungan mineral, tidak ada kandungan logam, tidak ada kandungan air. Ini yang sudah diolah ya, fuel oil. Itu energi kontennya antara 40 sampai 43 megajoule per kilogram. Dan untuk natural gas nilainya 30 sampai 35 megajoule per kilogram. Kemudian di Belanda itu biasa pakai natural gas untuk pembangkit. Jadi gini, natural gas bisa dipakai untuk pembangkit dan dia sangat cepat reaksinya. Reaksi cepat itu dalam artian dari proses startup hingga kita bisa kirim beban ke konsumen atau ke grid itu butuh waktu paling lama setengah jam, 1 jam udah bisa sinkronisasi ke grid. Tapi kalau PLTU dari bahan bakarnya batu bara itu lama sekali ya, butuh proses berhari-hari untuk dari awal dari startup sampai sinkronisasi ke grid karena banyak hal yang harus dihandle. Mulai dari ash content, mulai dari denox plan, mulai dari desulfurization plan, persiapan bahan bakarnya, kemudian untuk startup kita nggak bisa langsung pakai batu bara, ribet. Jadi kita nggak bisa langsung mencapai power atau daya yang kita inginkan dalam waktu singkat. Itu beda sama natural gas. Tetapi perbedaannya adalah harganya murah. Batu bara itu jauh lebih murah daripada gas. Oleh karena itu batu bara banyak dipakai di PLTU. Tapi Belanda punya banyak pembangkit yang dari natural gas. Tujuannya apa? Jadi saat peak demand, jadi ketika kebutuhannya mencapai kondisi puncak, itu paling 3 kalian dalam setahun. Kalau di Eropa itu semua udah sinkron. Jadi dari mana ya? Dari Italia sampai ke Jerman, sampai ke Belanda, sampai seterusnya itu semua udah sinkron, udah jadi satu gridnya. Jadi mereka kalau misalkan di Swiss nih lagi kekurangan pembangkit, saya butuh cepet. Nah, dari negara lain bisa pasok. Yang negara lain lagi kelebihan listrik bisa pasok listrik ke Swiss. Kira-kira gitu. Nah, sekitar 3 kali dalam waktu 1 tahun itu ada kondisi yang benar-benar peak di mana kita butuh respon sangat cepat gitu ya. Jadi untuk menambal kekurangan itu. Karena kita butuh respon sangat cepat, kita pakai gas. Dan yang punya itu Belanda biasanya banyak. Nah, itu dioperasikan nggak lama, paling cuma 3 kali dalam 1 tahun. Atau 3 hari dalam setahun. Tapi itu ya bedanya ya. Jadi kalau PLTU dari batu bara itu responnya lama. Kalau gas, PLTG itu responnya cepat. Tetapi dalam jangka waktu panjang ini tidak komersil, tidak menguntungkan karena harganya mahal, bahan bakarnya udah mahal. Sama untuk diesel juga sama ya. Jadi fuel oil di sini diesel, PLTD itu cost-nya banyak, rugi. Makanya kalau di Indonesia dibilangnya banyak PLN itu rugi pembangkitnya. Yang rugi itu sebenarnya PLTD, gas itu juga masuk rugi. Kira-kira gitu ya.